Halo semuanya, kenalin saya Revaldo. Saya Anggia. Saya Amanda. Di sini kita akan membuat video ajar dengan media yang telah kita siapkan. Untuk keseruannya, saksikan dan stay tune. Dadah. Halo. Halo guys. Kita mau cari tempat untuk mengajar. Betul, stay tune buat video kita. Oke, kita lagi di sini. Kita harus cari tempat untuk ngajar secepatnya. Kita dapat tempatnya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Insyaallah. Sebelum belajar, Ibu mau ngetes dulu nih. Kalau kalian misalnya udah semangat, boleh tepuk tangan satu kali? Boleh tampilin pose terbaik kalian? Oke. Oke, jadi kalian tuh siap belajar ya? Siap, Bu. Oke. Ibu mau tanya dulu nih buat kalian, para calon guru, kalau misalnya kalian akan mengajar di masa depan, apakah kalian akan tetap memakai metode ceramah seperti zaman-zaman dahulu gitu, yang masih kayak teacher center? Kayaknya enggak deh. Ada yang mau sebutin alasannya? Kalau saya, Bu, jadi kan kalau tulis center tuh siswanya bisa jadi bosan gitu, Bu. Mungkin kita bisa terapin kayak ada metode gamifikasinya biar siswanya itu lebih menarik perhatian dari si guru. Ya betul ya, jadi tentunya itu cara kita belajar dan mengajar itu harus menyesuaikan perkembangan zaman dan teknologi. Jadi kita tuh harus melakukan perubahan dan menyesuaikan. Jadi sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini agar pembelajaran yang akan Ibu sampaikan bisa kalian manfaatkan dan bisa tersampaikan dengan baik dan benar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Hari ini kita akan belajar mengenai inovasi desain pembelajaran terintegrasi untuk membangun keterampilan abad 21. Tujuannya itu agar kalian mampu mengetahui bahwa pembelajaran abad sekarang itu harus mengintegrasikan berbagai model, pendekatan, metode, dan media agar pembelajaran itu semakin interaktif, efisien, juga membuat siswa itu kreatif. Dan tentunya itu diintegrasikan dengan berbagai pendekatan. Contohnya itu kayak TPACK, 4C, design thinking, deep learning, dan lainnya. Nah, kalau misalnya Ibu menyebutkan mengenai abad 21, tentunya kalian tidak asing dengan 4C. Oke, bisa kita sebutin bareng-bareng apa aja? Pertama, critical thinking, creativity, collaboration, communication, collaborative, creativity, dan critical thinking. Oke, jadi udah pada paham ya? Sekarang Ibu mau kalian membuka isi paper bag ini. Jadi dalamnya itu bakal ada gambar, dan nanti kalian analisis terus jawab. Kalian jawabnya nanti spontan aja, nggak usah dikerjain. Jadi begitu kalian lihat gambarnya, kalian analisis dan kalian sebutin jawabannya. Oke, dibuka. Dua-duanya. Ya, dua-duanya. Ada yang udah paham? Boleh Anggia? Jadi ini gambarnya tuh kayak lagi ngerjain proyek. Nah, pertanyaan itu kegiatan observasi ini mencerminkan pendekatan apa dalam pembelajaran terintegrasi. Jadi ini tuh lebih ke model dari PJBL atau Project Based Learning. Gitu Ibu. Oke. Bagus ya Anggia, boleh tepuk tangan dulu. Yang Revaldo, udah tahu? Oh, ini jadi saya dapat kayak ini begitu kayak diskusi tapi lagi pakai sticky notes gitu. Nah, terus pertanyaannya menurut kalian mengapa kegiatan ini lebih cocok untuk pembelajaran abad 21? Nah, menurut saya cocok banget itu. Kenapa? Karena kan abad 21 itu tidak lepas dari teknologi. Nah, di sini tuh kayak siswanya tuh kayak ngeprint dulu sih, Bu, baru ditempel gitu ya, Bu. Nah, di situ tuh kita bisa meningkatkan kolaboratif antar siswa dan juga sesi brainstorming antar individu itu dapat terjalin gitu. Jadi sangat cocok untuk pembelajaran abad 21 ini menurut saya. Bagus ya, tepuk tangan. Next, yang Anggia lagi. Jadi Ibu, ini tuh fotonya tuh kayak si gurunya tuh lagi ngajarin. Terus murid-muridnya tuh kayak fokus, cuman ini tuh kayak teacher center gitu loh. Nah, pertanyaannya itu kekurangan model belajar seperti ini jika diterapkan di abad 21 menurut saya kalau pembelajarannya itu teacher center, murid itu gampang bosan Ibu. Jadi kadang murid-muridnya tuh gak terlalu merhatiin gitu, jadi gak fokus. Kayak betul banget ya, jadi
sebenarnya kalau metode ceramah, teacher center kayak gitu tuh udah kurang relate ya di pembelajaran zaman sekarang gitu. Jadi karena kita tuh harus bisa lebih cari metode yang mengintegrasikan siswa dan gurunya gitu. Ya boleh next. Yang terakhir Bu, saya tuh dapat si gambarnya itu kayaknya siswa itu lagi ngerjain di e-learning kayaknya Bu di tab-nya masing-masing. Nah, terus saya pertanyaannya itu bagaimana pembelajaran dengan teknologi bisa membuat pembelajaran lebih relevan dan efektif. Menurut saya bisa Ibu dengan karena kan sesuai dengan perkembangan zaman dan juga teknologi ini gak memungkinkan kita untuk lebih efektif juga dan efisien juga. Jadi si gurunya dapat dengan mudah men-share soalnya atau pembelajarannya dan si siswanya bisa langsung menghafalnya di rumah dulu gitu dan di kelasnya lebih diulas lagi, jadi bisa lebih efektif gitu menurut saya. Betul ya, jadi teknologi di zaman sekarang di pembelajaran saat ini itu bisa lebih membantu guru, membantu siswanya dan membuat pembelajaran lebih efisien dan efektif tentunya ya. Jadi dari 4 gambar yang ada dalam paperback ini tentunya tuh membuat kita semakin sadar kalau misalnya pembelajaran saat ini tuh harus mengintegrasikan berbagai pendekatan, tidak bisa berdiri sendiri agar pembelajaran itu jadi lebih menarik, interaktif, efektif dan juga membantu siswa dan guru untuk memahami lebih lanjut. Nah, untuk Ibu mengetahui pemahaman kalian lebih lanjut, Ibu punya kartu evaluasi. Nah, di sini tuh ada kartunya, ada soal pilihan ganda. Tidak ada jawaban yang salah, tapi adanya kayak sangat tepat, cukup tepat, tepat, dan kurang tepat. Dan setiap jawabannya itu memiliki bobot yang berbeda. Boleh dijawabnya di belakang sini ya. Ibu kasih waktu 10 detik. Dan nanti kalau misalnya Ibu suruh kalian angkat kertasnya, boleh diangkat, oke? Nah, Bu. Oke, boleh diangkat, diliatin. Oke, itu jawabannya apa? Saya B, Bu. CB ya. Ya. Saya mau sebutin dulu, kalau misalnya ada yang jawab A, itu akan mendapat skor 80 poin, dan yang menjawab B, kalian mendapat 100 poin. Dan untuk yang jawaban C itu akan mendapatkan 60 poin, dan yang jawab D itu akan mendapatkan 40 poin. Oke, ada yang mau memberikan kata-katanya untuk hari ini? Apa yang kalian pelajari dari pembelajaran hari ini? Boleh. Anggia. Kalau menurut saya, jadi hari ini tuh kita belajar bahwa dalam pembelajaran itu gak selalu harus teacher center gitu. Jadi si siswanya juga gak bosan gitu kalau pembelajaran itu gak teacher center terus, metodenya juga harus berbeda-beda seperti itu. Baik, menurut saya tadi pembelajaran hari ini sangat menarik ya Bu, terkait tadi Ibu sudah menjelaskan beberapa model ya Bu, ada TPACK, ada 4C gitu yang sangat relevan dengan pembelajaran abad 21 saat ini, dan juga si gurunya dapat menyesuaikan gitu ya Bu dengan perkembangan zaman agar siswanya lebih dapat kreatif dan juga inovatif dan juga aktif gitu di dalam pembelajaran. Oke, baik. Jadi mau Ibu simpulkan ulang, kalau misalnya di pembelajaran ini itu mengenai inovasi desain pembelajaran terintegrasi untuk membangun kompetensi belajar di abad 21, bahwa pembelajaran itu bisa kita sesuaikan, bisa kita kolaborasikan dengan berbagai pendekatan lainnya untuk mencapai pembelajaran yang lebih efektif, efisien, dan membangun pemahaman siswa yang lebih lanjut. Nah, sebelum kita tutup pembelajarannya, kalian tadi menemukan kode QR nggak? Ada, Bu. Nah, itu merupakan tugasnya yang nanti kalian akan kerjakan di rumahnya. Nanti kalian bisa scan di situ. Oke, kode QR-nya. Nanti kerjakan tugasnya ya. Tugasnya dikumpulin minggu depan. Di dalam Google Drive yang nanti Ibu share di grup, oke? Baik, Bu. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Cukup. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan berdoa terlebih dahulu. Udah dimulai. Baik. Terima kasih atas partisipasi kalian di pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat, bisa kalian terapkan di kehidupan kalian sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.